Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep bisnis B2B dan B2C PT Telkom dengan anggota kelompoknya, yaitu Freddy Fitria Irti, 2, Yunarti S, dan Emreno Fadila, F1. Yang pertama, yaitu pengertian dari PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia atau Persero, Tbk Telkom, adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,09%, sedangkan 47,91% sisanya dikuasai oleh publik. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan kode TLKM dan New York Stock Exchange atau NYSE dengan kode TLK. Dalam upaya bertransformasi menjadi digital telecommunication company, Telkom Group mengimplementasikan strategi bisnis dan operasional perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan atau customer oriented. Transformasi tersebut akan membuat organisasi Telkom Group menjadi lebih lean atau ramping dan agile atau lincah dalam beradaptasi dengan perubahan industri telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat. Kegiatan usaha Telkom Group bertumbuh dan berubah seiring dengan perkembangan teknologi. Namun masih dalam koridor industri telekomunikasi dan informasi. Hal ini terlihat dari lini bisnis yang terus berkembang, melengkapi legasi yang sudah ada sebelumnya. Telkom mulai saat ini membagi bisnisnya menjadi 3 digital business domain. Yang pertama yaitu digital connectivity, yaitu diantaranya fiber to the X, FTTX, 5G, software defined networking, networking function virtualization, satelit. Yang kedua yaitu digital platform, diantaranya data center, cloud, internet of things, big data, dan cyber security. Yang ketiga yaitu digital service, yaitu enterprise dan consumer. Selanjutnya, penerapan e-bisnis pada PT Telekomunikasi Seluler atau Telkom. Telkomsel menjadi pelopor untuk berbagai teknologi telekomunikasi seluler di Indonesia, termasuk yang pertama meluncurkan layanan roaming internasional dan layanan 3G di Indonesia. Telkomsel merupakan operator yang pertama kali melakukan uji coba teknologi jaringan pita lebar LTE. Di kawasan Asia, Telkomsel menjadi pelopor penggunaan energi terbarukan untuk menara-menara Base Transceiver Station atau BTS. Keunggulan produk dan layanannya menjadikan Telkomsel sebagai pilihan utama pelanggan di seluruh Indonesia. Memasuki era ICT atau Information and Communication Technology, Telkomsel terus mengoptimalkan pengembangan layanan di Indonesia dengan memanfaatkan potensi sinergi perusahaan, yaitu PT Telkom sebesar 65% dan Singtel Mobile sebesar 35%. Telkomsel terus mengembangkan layanan telekomunikasi seluler untuk mengukuhkan posisi sebagai penyedia layanan gaya hidup seluler. Adapun jenis produk yang ditawarkan oleh Telkomsel adalah kartu prabayar Simpati dan AS, dan juga kartu pasca bayar yaitu kartu Halo. Selanjutnya, pembagian e-bisnis. Yang pertama yaitu Customer Relationship Management atau CRM. Sistem CRM membantu bagian marketing untuk melaksanakan kegiatan pemasaran langsung, serta menyimpan data respon dari pelanggan atas penawaran yang dilakukan. Telkomsel menyimpan data hasil telemarketing dalam bentuk respon pelanggan yang akan memudahkan perusahaan untuk berhubungan dengan pelanggan bersangkutan di kemudian hari. Misalnya, pelanggan tidak membutuhkan aplikasi internet karena sudah memilikinya dari operator lain. Yang kedua yaitu Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP yang dilaksanakan oleh Telkomsel telah memberikan pengaruh pada peningkatan kualitas dan efisiensi, karena informasi dapat dengan mudah diperoleh oleh masing-masing bagian perusahaan, sehingga dapat mempercepat proses bisnis internal perusahaan. Misalnya, perhitungan biaya lembur, pelaporan keuangan, dan lain-lain. Selain itu, keakuratan data menyebabkan kualitas dari perhitungan maupun pengambilan keputusan jadi lebih baik. Telkomsel memiliki departemen-departemen yang tersebar di beberapa wilayah. Keberadaan ERP memungkinkan pengiriman laporan di Telkomsel menjadi lebih cepat tanpa dipengaruhi lokasi, sehingga mengurangi biaya transportasi serta waktu. Sistem ERP Telkomsel mengintegrasikan data dari beberapa departemen perusahaan sehingga memudahkan untuk berbagi informasi, baik itu mengenai pembayaran gaji, pendapatan penjualan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu Supply Chain Management atau SCM. Telkomsel menggunakan sistem SCM dalam manufacturing hingga distribusi kartu perdana serta pulsa fisik. Supplier akan menyediakan fisik kartu yang kemudian perusahaan akan memberikan nomor telepon, seri kartu, dan pulsa bagi kartu perdana, sedangkan untuk pulsa fisik, maka perusahaan akan memberikan nomor seri kartu dan pulsa saja. Setelah produk selesai diproduksi,
lalu didistribusikan melalui kantor pos ke masing-masing titik atau POD, point of distribution, diantaranya untuk wilayah Jabodetabek, yaitu Jakarta, Bekasi, Rangkas Bitung, Bogor, Karawang, Sukabumi, dan Serang. Selanjutnya, pihak distributor resmi sebagai partner bisnis Telkomsel akan mengambil produk tersebut untuk kemudian dijual secara langsung kepada distributor maupun end user. Yang keempat, yaitu Partner Relationship Management atau PRM. Telkomsel memiliki beberapa mitra strategis yang dalam keterhubungannya sangat terkait dalam pelaksanaan PRM. Di antaranya yang pertama yaitu Gerai Halo. Salah satu mitra strategis Telkomsel adalah Gerai Halo. Yang kedua yaitu OMR atau Outlet Maintenance Representative. OMR adalah dilanjutkan oleh rekan saya, Emreno Fadilah. Ya, selanjutnya yang keempat adalah jenis e-business. E-business dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu e-business to business, B2B, dan e-business to consumer, B2C. Kedua jenis bisnis ini memiliki karakteristik yang berbeda. Dalam e-business, terdapat berbagi e-business to business. E-business yang memiliki karakteristik yang satu, trading partners yang sudah diketahui dan umumnya memiliki hubungan relationship yang cukup lama. Informasi hanya dipertukarkan dengan partner tersebut. Dikarenakan sudah mengenal lawan komunikasi, maka jenis informasi yang dikirimkan dapat disusun sesuai dengan kebutuhan dan kepercayaan. Yang kedua, pertukaran data. Berlangsung berulang-ulang dan secara berkala. Misalnya, tiap hari dengan format data yang sudah disepakati bersama, dan kata lain, servis yang digunakan sudah tertentu. Hal ini memudahkan pertukaran data dan untuk dua entiti yang menggunakan standar yang sama. Tiga, salah satu pelaku dapat melakukan inisiatif untuk mengirim data, tidak harus menunggu partnernya. Yang keempat, model yang umum digunakan adalah peer-to-peer, di mana processing intelligence dapat distribusikan kedua pelaku bisnis. Sedangkan bisnis to consumer, e-bisnis memiliki karakteristik yang pertama, terbuka untuk umum, di mana informasi disebarkan ke umum. Yang kedua, servis yang diberikan bersifat umum, generik, dengan mekanisme yang dapat digunakan oleh khalayak ramai. Sebagai contoh, karena sistem web sudah umum digunakan, maka servis diberikan dengan menggunakan basis web. Yang ketiga, servis diberikan berdasarkan permohonan on demand. Konsumer melakukan inisiatif dan produser harus siap memberikan respon sesuai dengan permohonan. Yang keempat, pendekatan klien atau server sering digunakan di mana diambil asumsi klien menggunakan sistem yang minimal basis web dan processing bisnis prosedur diletakkan di sisi server. Perkembangan bisnis to bisnis lebih pesat daripada bisnis to consumer. Itulah sebabnya banyak orang mulai bergerak di bidang bisnis to bisnis. Meskipun demikian, bisnis to consumer memiliki pasar yang besar yang tidak dapat dibiarkan begitu saja. Tingginya PC penetration menunjukkan indikasi bahwa banyak orang yang berminat untuk melakukan transisi bisnis dari rumah. Negara yang memiliki indikator PC penetration yang tinggi mungkin dapat dianggap sebagai negara yang lebih siap untuk melakukan e-bisnis. Selanjutnya model e-bisnis. E-business to business atau B2C, perusahaan e-commerce yang masuk ke teknologi B2C ini memasarkan produk dan jasanya langsung dan customer. Perusahaan yang menggunakan bentuk e-commerce B2C ini harus mengembangkan situs web yang menarik untuk para pelanggannya, misalnya dengan tersedianya pajangan virtual dan katalog multimedia. Proses pesanan yang interaktif dan sistem pembayaran yang aman. Karakteristik pada e-commerce B2C ini adalah terbuka untuk umum karena informasi disebarkan untuk umum dan servis yang diberikan bersifat umum juga dengan mekanisme yang dapat digunakan oleh khalayak ramai. Kedua, bisnis B2B. Bentuk B2B ini menggambarkan sebuah pasar bisnis yang terjadi antara dua perusahaan atau organisasi. Karakteristik yang dimiliki oleh perusahaan B2B ini biasanya karena trading partner yang sudah diketahui dan umumnya memiliki hubungan relationship yang cukup lama hingga sudah sama-sama memiliki terus. Oke, selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sasaran perusahaan. Mengejar pangsa pasar Indonesia, bagian timur merupakan terobosan sasaran yang tepat, karena pengusahaan operator mapan dalam hal ini adalah XL dan Indosat, sudah menguasai sebagian besar Indonesia bagian barat. Sasaran berikutnya adalah eksekutif muda yang baru mempunyai daya beli dan menikmati pendapatan mereka dalam penggunaan seluler. Maka harga yang murah menjadi pilihan mereka. Komunitas mereka lebih luas dan masyarakat komunitas cukup efektif untuk menjadi sasaran, terutama komunitas internet yang tergabung dalam Facebook dan Twitter. Sehingga perlu membangun komunitas dengan memberikan stimulasi, fasilitas, layanan, dan insentif bagi mereka. Selanjutnya, strategi perusahaan. Telkomsel berusaha menarik perhatian dan simpati publik atau masyarakat dengan berbagai isu dan pemberitaan, serta berangkat dari sesuatu yang dikesankan negatif menjadi positif. Merupakan perjuangan yang berat, caranya dengan aktif dalam kegiatan iklan dan pemasaran dengan berbagai macam strategi menarik minat publik untuk menjadi pemakai operator seluler Telkomsel. Aktif membuka diri dari berbagai pertanyaan dengan membuat situs web dalam internet, berdiskusi dengan publik dan pelanggan, aktif dalam menanggapi saran-saran publik. Taktik yang Telkomsel gunakan adalah berpikir luas, mengadakan hubungan dengan sumber luar agar jaringan dan dukungan luas. Taktik yang lain adalah selalu menjadi nomor satu dari bidang telepon seluler, nilai kepribadian dengan merek yang baik. Action atau tindakan yang dilaksanakan Telkomsel adalah belajar sungguh-sungguh, membaca banyak keinginan publik untuk menambah ilmu, aktif mengikuti perkembangan atribut Telkomsel, rela bekerja keras demi kepentingan bersama, tindakan yang tepat sasaran, strategi yang matang dan taktik yang jitu cukup dibutuhkan dalam organisasi.
Selanjutnya yang terakhir, pengawasan yang dilakukan perusahaan. Mengontrol atau mengawasi semua strategi dan kegiatan yang sudah kita jalankan dengan mengecek penerimaan image publik yang ada, dengan mengambil sampel acak, bertanya tentang tanggapannya, dan teknik lainnya untuk menggali kesan mereka tentang Telkomsel. Perlu adanya riset yang lebih dalam tentang layanan, persepsi pelanggan, persepsi pasar, loyalitas pelanggan, dan kekuatan dalam persaingan, karena persaingan mereka cukup bebas dan mendekati bentuk sempurna. Pengawasan dapat dilakukan baik dari pengawasan internal, eksternal melalui akuntan publik, dan eksternal melalui pemerintah dan badan pengawasan persaingan usaha. Dengan pengawasan yang tepat dan benar, akan diperoleh informasi perkembangan usaha yang terjadi, sehingga tanpa pengawasan yang lebih melekat, kontrol perusahaan tidak terjaga dengan baik dan mengancam ekstensi perusahaan Telkomsel. Sekian, terima kasih. Kembali ke moderator. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.